Allah berkata dalam statement yang sangat menarik. Ini persepsi yang harus kita tanamkan dalam benak kita dalam bab sebagaimana Allah berfirman. Ini minimalnya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan melanjutkan serial iman. Pada beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas keajaiban malam dan juga siang. Dan kita sudah menyelesaikan tentang keajaiban malam, bagaimana ayat-ayat Al-Quran, Kitabullah, menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah di malam hari. Dan juga aktivitas yang kita lakukan yaitu beristirahat, berikut adab-adab istirahat yang sudah kami paparkan. Kesempatan ini kita akan lanjutkan potongan yang kedua, itu keajaiban siang hari. Saudaraku seiman, siapa di antara kita yang tidak merasakan peran dan manfaat cahaya dan penerangan? Bukankah dengan penerangan cahaya, baik di siang maupun di malam hari, setiap orang merasakan keamanan, ketentraman, dan juga dapat leluasa beraktivitas? Bukankah di saat gelap, misalnya padamnya lampu, jiwa terasa sesak, sulit beraktivitas, serta juga ketakutan atau kekhawatiran dapat merasuki jiwa? Hampir semua terlihat indah dan juga sangat jelas dengan adanya penerangan. Aktivitas juga jadi lancar dan terasa semua nampak jelas. Begitu dapat dirasakan atau hal itu dapat dirasakan di pagi dan siang hari. Serasa semua jelas dan aktivitas pun akan maksimal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya adanya siang. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 12, yang setiap mukmin tentunya harus mengambil pelajaran. Bukan hanya sekedar, oh ini sudah pagi, ini sudah siang, saatnya saya makan pagi, makan siang, atau aktivitas secara umum. Tapi bagaimana dia merenungi hal yang lebih besar secara keimanan? Siapa yang mendatangkan cahaya itu? Yang menerbitkan matahari misalnya, dan meratakan semua cahaya tersebut. Dan waktunya sama, jadi bagaimana dari terbit matahari sampai terbenam matahari, semua itu ada sama, perputarannya walaupun berbeda di setiap waktu, walaupun berbeda di setiap tempat. Tapi orang semua di muka bumi ini bisa merasakan daripada terangnya matahari tersebut. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Al-Isra surah nomor 17 ayat 12 dalam firman-Nya, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu min fadli rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Litabtagu min fadli rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda-tanda kebesaran kami. Dan kami menjadikan malam sebagai tanda dan juga kami jadikan sebagai siang sebagai tanda dengan terang benderang. Agar kamu bisa mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami rincikan dengan jelas. Demikian pula dalam surah An-Najm, surah nomor 27 ayat 86, Allah kekalkan dalam firman-Nya, "Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Apakah mereka tidak memperhatikan, mempelajari dan menjadikan sebagai pelajaran yang besar dalam hidup mereka, bahwa sungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya, dan siang yang terang benderang supaya mereka bisa mencari karunia. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 73, Allah juga mengekalkan dalam firman-Nya, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan karena rahmat-Nya lah Dia jadikan untuk memalam dan siang, supaya kamu bisa beristirahat pada malam itu dan mencari karunia-Nya pada siang hari, agar kamu bersyukur kepadanya. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 47, Allah juga berfirman, "Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura." Dan Dia yang telah menjadikan untuk memalam sebagai pakaian dan tidur agar bisa beristirahat, serta Dia menjadikan siang untuk berusaha. Dalam surah Naba, surah nomor 78 ayat 9 sampai ayat 11, Allah juga berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan ini cukup banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan ayat-ayat yang serupa dengan ini, seperti surah Ar-Rum ayat 23, Al-Imran ayat 27 dan 190, kemudian surah Ghafir ayat 61, Al-Qasas 71 dan 72, dan sekian banyak ayat. Intinya sebenarnya ingin disampaikan dari ayat-ayat ini, fungsi utama siang adalah beraktivitas, baik dalam hal ibadah atau mencari rezeki. Kalau ibadah, ada yang dikerjakan di siang hari, ada juga yang dikerjakan malam hari, sebagaimana sudah kita tahu. Dan ada yang wajib, juga ada yang sunnah. Dan ini tujuan utama kita diciptakan, sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sedangkan mencari rezeki yang akan memenuhi kebutuhan kita hanya dilakukan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mencari rezeki, terutama bagi kaum laki-laki, keluar beraktivitas, dan itu akan Allah Subhanahu wa taala berkahi bila orang melakukannya. Dalam firman-Nya surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 10, Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kalian semua di muka bumi dan carilah dari karunia-Nya, serta berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 32, Allah juga memotivasi kita agar bekerja dan mencari rezeki. "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun." Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dari pakaian, dari makanan, dari pemandangan yang indah, cari rezeki. Dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik-baik, yang sudah Allah bolehkan untuk kita nikmati? Katakanlah, semua itu dikeluarkan atau disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti akan ada dikhususkan rezeki untuk mereka. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jadi poin pertama yang harus kita ketahui tentang masalah keajaiban siang ini adalah bagaimana kita maksimalkan untuk mencari rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi bukan hanya sekedar karena cinta dengan pekerjaan atau merasa itu tuntutan keluarga, tapi yang ada adalah karena memang Allah perintahkan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, dalam mencari rezeki harus fokus pada yang halal dan thayyibah, yang dibolehkan dan yang berkualitas saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 168, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal, dibolehkan dan thayyibah, berkualitas, dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang membisikkan, maksudnya silakan nikmati yang haram, atau enggak masalah dicoba atau dicicipin yang haram, semua jangan diikuti karena dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Di sini gabungan antara halal yang Allah bolehkan harus berhubungan dengan thayyibah. Sebagai contoh misalnya, ayam dasarnya halal dalam Islam. Tetapi kalau dia tidak thayyib, dia bangkai misalnya, ya, dia mati bukan karena disembeli, maka ini tidak dibolehkan. Atau sudah rusak, tidak layak lagi dikonsumsi, maka sudah tidak thayyib, maka masuk dalam hal yang tidak boleh dikonsumsi. Begitu juga dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 88, Allah memerintahkan kita untuk fokus kepada halal dan juga thayyibah. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allah mengatakan, makanlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal dan thayyibah, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah riwayat, bagaimana caranya melunakkan hati setelah ada penjelasan hadis, dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau dia baik maka baik semuanya, kalau dia terganggu rusak maka rusak semuanya. Itu adalah hati manusia. Ditanya kepada beliau, bagaimana melunakkan hati supaya anggota tubuh semuanya juga jadi baik? Beliau mengatakan, dengan pendapatan yang halal.
Luqman Al-Hakim rahimahullah menyebutkan, ya, ini dalam pendapat yang mengatakan beliau adalah orang saleh dan bukan seorang nabi. Dia mengatakan pada anaknya, ya bunayya istagni bil kasbil halal, wahai anakku fokus mencari yang halal. Fa inna maftakara ahadun illa asabatu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada yang meninggalkan pendapatan halal itu mencarinya, kecuali pasti dia akan ditimpa salah satu dari 3 permasalahan. Yang pertama, rikkatun fi dinihi, akan lemah sekali agamanya, mudah pindah agama, murtad karena miskin, karena tidak mau bekerja. Yang kedua, au da'fu fi aqlihi, atau lemah akalnya karena tidak pernah berpikir menghadapi tantangan hidup untuk mencari rezeki. Dan yang ketiga, awahaun fi muru'ati, atau akan tercoreng kehormatannya karena dia tidak memiliki apa-apa. Dan kemudian beliau mengatakan wa'adhamu min hada, dan lebih parah daripada 3 hal tadi itu adalah istighfafun nasu bihi, manusia akan menganggap remehnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kerja keras dan selalu semangat serta menjauhi sifat malas. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, li'an ya'khudha ahadukum abhulah thumma ya'til jabal thumma ya'ti bihuzmatin min hatab fayabi'uha fayastagni bithamaniha khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tau aw mana'u. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia datang ke atas sebuah bukit atau gunung, lalu dia mengumpulkan ranting-ranting kering di sana, kemudian dia menjualnya di pasar, lalu dia hidup dari nilai jualnya itu, jauh lebih baik baginya daripada dia mengemis kepada manusia, diberikan atau tidak diberikan. Sebagian ulama menilai hadits ini mengatakan, orang kalau sudah terlanjur mengemis pada seseorang, walaupun di saat itu dia butuh, maka satu waktu nanti kalau dia sudah mampu, kalau dia ketemu sama orang yang pernah memberikan, dia masih merasa ada penghinaan dalam dirinya. Maka seorang muslim dianjurkan agar selalu ghina, kaya terhadap dirinya sendiri dengan cara dia memenuhi apa yang harus dia penuhi dari kebutuhannya. Demikian pula dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ma'akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amal yadi, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amal yadi. Tidak ada sesuatu makanan yang paling baik, yang paling suci dan mulia yang dikonsumsi oleh seseorang dibandingkan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dalam riwayat Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, kana Zakaria alaihissalam najjara, dan ketahuilah Nabi Allah Zakaria adalah seorang tukang kayu. Dia hidup dari hasil kerjanya. Begitu juga dalam riwayat lain, wa kana Idrisu alaihissalam khayyatan yatasaddaqu min fadli kasbi. Sementara Nabi Idris adalah seorang tukang jahit yang dia bersedekah dari hasil pendapatan jahitannya itu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama, mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum. Ketahuilah bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka berdagang sampai ke lautan Romawi. Artinya saking inginnya mencari rezeki dan bekerja keras. Begitu juga beliau mengatakan, la khaira mimman la yatlubul mal. Tidak akan ada penilaian positif atau kebaikan bagi orang yang tidak mau bekerja mencari harta. Yaqdi bihi daina. Dengan harta itu dia bisa bayar utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia memuliakan nama baiknya. Wa yaqdi bihi zimama, dan memenuhi kebutuhannya. Wa in mata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati bisa ditinggalkan sebagai warisan kepada orang yang menjadi ahli warisnya. Demikian pula Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ini menandakan bagaimana kerja kerasnya para ulama salaf. Dan dikatakan kana Abu Bakar radhiyallahu anhu ajjala Quraisy hatta dakhala fil imara. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar adalah seorang pedagang Quraisy yang paling ulung. Terus beliau berdagang sampai beliau memimpin negara. Baru beliau tinggalkan perniagaan karena memang beliau fokus untuk mengurus amanah itu. Dan Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat pernah menghardik dengan sangat keras sebagian orang yang beliau temukan selepas Jumat atau selepas sholat ada di masjid. Lalu kata Umar, apa yang kalian lakukan di sini? Mereka mengatakan, nahnu mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Oh, ada rezeki datang sendiri. Untuk apa kami keluar? Gitu. Seakan-akan mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah. Ada rezeki datang, kami ambil. Tidak ada, ya sudah. Maka Umar marah dengan mereka sambil mengatakan, keluarlah. La yakul ahadukum an talabi rizq wa yakul Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Janganlah seorang dari kalian duduk seperti ini, ya, dan dia harus keluar mencari rezeki, dan tidak cukup dia mengatakan Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki, sementara dia tahu tidak pernah Allah takdirkan langit menurunkan hujan emas dan perak. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-istighna'u 'anil nasi bi talabil amal a'jabu ilaina minal julusi wa intidharu ma fi aidin nas. Ketahuilah, berlepas diri daripada bergantung pada manusia dengan cara meminta pekerjaan atau mencari pekerjaan jauh lebih kami suka dibandingkan duduk dan terus berharap apa yang ada di tangan manusia. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih, an rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a as-sahaba min jaladihi wa nashati fil 'amal
bahwasanya Nabi SAW pernah dilewatin oleh seseorang dan para sahabat yang bersama Nabi melihat bagaimana orang itu sangat rajin dan kerja keras, ya, sangat semangat dalam bekerja mencari rezeki. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, kalau ya Rasulullah, seandainya orang yang begini giatnya mencari rezeki, keringatan, capek, berusaha kerja keras, ini dianggap di jalan Allah, maksudnya ada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladin lahu waladihi saghiran fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia keluar untuk mencari rezeki buat anaknya yang masih kecil, untuk kebutuhan anak-anaknya, maka dianggap dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar juga mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan dua orang tuanya yang sudah tua, maka dianggap di jalan Allah. Wa in kana kharaja ala nafsihi yu'iffuha fa huwa bisabilillah. Dan kalau dia keluar juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri supaya tidak mengemis pada orang, maka di jalan Allah, dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa bisabili syaitan. Tapi kalau dia keluar untuk pamer-pamer, untuk sombong-sombong, maka itu adalah di jalannya syaitan. Su'ilan Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Ahmad dan Tabarani, ditanyakan kepada Nabi SAW, ayyul kasbi afdal, pendapatan apa yang paling baik? Qala amalur rajul biyadi wa kullu bay'in mabrur. Pekerjaan seseorang dengan tangannya, bekerja keras dan berusaha menekuni pekerjaannya, dan juga transaksi yang didapatkan untuk mendapatkan keberkahan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan memuliakan diri dan juga keluarga. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim, innaka intadaru warathataka agniya khairun laka min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah wahai Sa'ad, kau tinggalkan ahli warismu nanti anak-anak pada saat kau meninggal dalam kondisi mereka kaya, punya hal yang mereka bisa nikmatin, jauh lebih baik daripada mereka mengemis kepada manusia. Di sini berarti memenuhi kebutuhan dan juga pada saat meninggal bisa memenuhi kebutuhan ahli waris kita, dan ini termasuk perintah Nabi SAW. Begitu juga seseorang pada saat dia penuhi kebutuhannya dan keluarganya, ini adalah perintah kewajiban terutama kita laki-laki. Dan siapapun yang sengaja malas, nganggur, tidak mau bekerja, sudahlah saya begini saja, maka ini adalah bisa berdosa kalau sampai istri anaknya tidak mendapatkan kebutuhan mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutuh. Sungguh sangat berat dosanya bagi orang yang membekalikan siapapun yang dibawa tanggung jawabnya. Begitu juga Qais bin Asim rahimahullah memberikan wasiat kepada anak-anaknya pada saat ingin wafat atau pada saat akan wafat. Faqala alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus bekerja keras mencari harta itu dan merawatnya dan mengurusnya dengan baik, dengan profesional. Fa innahu mambahatun karim, karena pendapatan itu adalah sumber yang baik. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan menyelamatkan dari keterhinaan. Wa iyyakum anil mas'alah fa innahu akhiru kasbar rajul, dan jangan pernah kalian mengemis dan jadikan kalau itu pun harus ada adalah pendapatan terakhirmu. Betul-betul sudah tidak ada pekerjaan, di PHK, susah cari pekerjaan, kalau tidak makan, tidak minta maka akan mati kelaparan, baru di saat itu boleh membuka pintu minta. Nabi SAW memerintahkan kita agar berlindung dari kemiskinan. Ya, juga sifat-sifat yang mirip seperti ini, kekurangan, misalnya keterhinaan. Beliau mengatakan ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wadzillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekurangan serta keterhinaan. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Belajar semua keterampilan, kata beliau. Apa saja? Ini gagal, coba yang lain. Ini gagal, coba yang lain. Tekuni semuanya itu. Karena kata Umar, satu waktu kalian akan butuh dengan keterampilan kalian itu. Dan juga Umar mengatakan, inni la ala rajula fa yu'jibuni syaklu. Saya kadang-kadang lihat orang dan saya kagum lihat penampilannya. Tampan, bersih, pakaiannya bagus. Fa idza sa'altu anhu faqila la amala law saqata min aini. Tapi pada saat saya tanya, apa kerjanya, apa sumber pendapatannya, dikatakan tidak ada pekerjaan, maksudnya pengangguran, maka jatuh dari mataku. Maksudnya Umar menganggap orang itu tidak punya nilai. Bahkan kalau kita berusaha mencari rezeki, Allah SWT akan berkahi dan menjadi penyebab bisa masuk ke dalam surga. Asal kita mengikuti syaratnya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Al-Munir dalam kitab Sahih Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Ketahuilah seorang pengusaha yang jujur dan amanah. Dia betul-betul profesional, dia jujur dan dia amanah dalam berbisnis, maka nanti di akhirat di surga kedudukannya akan sama dengan para nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada. Terakhir yang kelima dan yang keenam, yang kelima adalah bagaimana kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diperhatikan doa, dan memang orang muslim harus beristi'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dirinya lebih. Ingat kisah Qarun.
Dia pada saat Allah bukain pintu rezeki, kemudian dia sombong, dia anggap itu adalah kemampuan dia, kepintaran dia, maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Sampai sekarang Indonesia masih dikatakan harta karun, hartanya Qarun yang tertimbun. Dan memang itu kisah yang sangat masyhur dari kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi kita memang harus berdoa kepada Allah dan selalu merasa kalaupun kita diberikan ini adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri, kita nikmati dan hilangi semua sifat-sifat sombong. Di antara doa yang sangat masyhur yang biasa kita disuruh baca di zikir pagi dan petang, Allah marzuqni ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah aku selalu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, serta juga wa amala mutaqabbala, amal-amal yang diterima. Demikian pula Nabi SAW dalam riwayat An-Nasai mengatakan atau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhadi'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Di sini kesusahan, ya, karena memang dia adalah seburuk-buruk keadaan. Begitu juga hadis yang masyhur. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubun wal bukhli wa ghalabati dini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku ini putus asa, malas, dan juga pengecut serta pelit, dan jangan sampai aku terlilit utang dan juga dikuasai oleh orang-orang. Yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana kita menguatkan apa yang sudah kita lakukan, mengetahui dan menyadari ada hak orang lain di sana, yaitu bersedekah. Selalu hubungkan dengan sedekah. Kalau Anda mau pendapatan Anda berkah, maka bersedekah. Ingatlah hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan ada orang sebelum kalian, dia mendengarkan suara di awan, kemudian dia pun mendengar suara itu mengatakan, tuangkanlah air di kebunnya fulan. Maka dia pun pergi dan mengikuti awan tersebut. Ternyata air itu turun di kebun orang yang disebutkan namanya di awan. Lalu dia temui pemilik kebun, lalu dia mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Maksudnya kenapa kok cuma kamu yang dapat hujan? Maka dia mengatakan, karena aku membagi pendapatan kebunku menjadi 3. Sepertiganya, jadi pendapatan sepertiga itu aku sedekahkan. Dan yang kedua sepertiga lagi aku gunakan untuk kebutuhan diriku dan keluargaku. Sepertiga lagi aku jadikan sebagai tambahan modal. Dan kita tahu firman Allah SWT dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan, infakkan, maka Allah akan ganti. Jangan pernah khawatir dengan berbagi dengan orang lain, justru itu mendatangkan keberkahan. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang dibukakan pintu rezeki oleh Allah, maka dia harus melanjutkan hubungan kekerabatan. Jangan setelah kaya kita lupa dengan kerabat kita. Kedua orang tua ataupun siapa yang punya hubungan kerabatan, lanjut hubungan dengan mereka. Bantu mereka, berikan hadiah pada mereka. Apa saja yang kita bisa lakukan dengan harta tersebut, silaturahim dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah memperindah jamuan buat tamunya. Kemudian dari kalau biasa kita cuma hidangkan teh sama kue misalnya, sekarang kita sudah punya kemampuan hidangkan makanan yang berat, misalnya main course, atau kita hadiahkan pakaian atau dan seterusnya. Karena menghormati tamu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian juga membantu orang-orang miskin, ibnu sabil, para mujahidin, membebaskan tawanan. Semua itu kata Ali radhiyallahu anhu adalah harus dikerjakan. Dan poin yang penting juga, dia bersabar terhadap apa yang menimpa hartanya. Maksudnya di sini bersabar menimpa hartanya, kadang-kadang memang ada orang yang pinjam uang tidak bayar. Semua kita bisa alami itu. Kadang-kadang kita investasi gagal, kadang-kadang ada orang datang tapi menipu kita. Itu ujian dalam harta. Kata Ali, dia bersabar dengan itu. Karena semua orang akan datang padanya ujian tersebut. Dan karena dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan persepsi yang perlu kita fahami baik-baik dalam sedekah ini di poin ke-6 dan terakhir, dan ini penutupan khutbah kita juga, adalah bagaimana kita memahami siapapun yang di depan kita sedang meminta, mereka punya hak lebih besar daripada diri kita sendiri. Al-Laits bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menerima sedekahku atau hadiah yang aku keluarkan, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya orang itu yang mengemis, yang kita bantu, jauh lebih besar hak daripada aku. Dia lebih pantas aku muliakan. Apa alasannya? Kata Al-Laits sebagai ulama yang faham benar dalil-dalil syar'i, beliau mengatakan karena dia telah menerima apa yang aku sedekahkan di jalan Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata dalam statement yang sangat menarik. Ini persepsi yang harus kita tanamkan dalam benak kita dalam bab sedekah. Dia mengatakan pada saat membagi-bagi sedekahnya lalu dia tersenyum dan mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal kita ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Maksudnya, mungkin kita berpikir kalau kita kasih uang kepada orang miskin, 100 ribu, 50 ribu, 1 juta rupiah, oh berarti dia yang butuh. Kemudian dia mendapat manfaat, kita nggak dapat manfaat. Keliru. Kita dapat manfaat. Karena uang yang diterima oleh dia, dipakai untuk beli makanan, pakaian, berobat, habis. Tapi nilainya, apa yang kita berikan, itu akan dibawa ketimbangan amal oleh para malaikat melalui orang tersebut. Dan nilai itu, kalau kita sedekah misalnya 1 juta rupiah, bukan 1 juta, tapi akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ini minimalnya. Menjabil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan salah satu tabi'in mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak menemukan ada amalan yang bisa dilipat gandakan bergunung-gunung dan berlipat-lipat itu kecuali sedekah.
Maka ini adalah hal yang sangat baik. Jangan lupa selalu berbagi. Makin sering Anda berbagi, maka makin berkah usaha yang Anda lakukan atau Anda buka. Ini yang kami bisa ucapkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah SWT dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innal ghafurur rahim. Istighfar kepada yang karena Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita berdoa, saudaraku seiman, perlu kami simpulkan poin penting saja, bahwasanya Islam sangat memerangi dan semua muslim harus menghilangkan dari kamus pikiran dia sifat malas, sifat pengecut, sifat putus asa, nggak mau kerja, pengangguran, duduk-duduk saja. Bahkan ada orang kadang-kadang tidak punya rasa malu, hidup dari hasil pendapatan istrinya, kecuali memang betul-betul dia tidak punya kemampuan. Seorang laki-laki dalam Islam dianjurkan punya kemuliaan. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin, dan istrinya kaya, tapi beliau tidak mau hidup dari hasil pendapatan istrinya. Beliau bahkan pada saat istrinya mau sedekah, mau memberikan kepada dia mengatakan, tanyakan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah izinkan, maka istrinya mengatakan, coba tanya kepada Rasulullah, bisa nggak saya memberikan kepada anda? Dia mengatakan, engkau saja yang pergi bertanya. Kalau Rasulullah izinkan, baru dia terima. Tapi selama ini beliau hidup mulia. Begitulah seorang muslim. Bukan berarti tidak bisa menerima hadiah dari istri, tapi harus kita punya kemuliaan. Hilangkan semua sifat malas, sifat merasa putus asa. Ingat, potensi kita sama. Setiap orang di antara kita punya sama 2 mata, 2 kuping, sama waktu 24 jam. Kalau seandainya orang-orang kaya dan sukses itu punya waktu 25 jam, 26 jam, lebih 2 jam dari kita mungkin. Tapi kita juga sama dengan mereka. Kenapa mereka bisa? Karena mereka berusaha. Mereka ingin, punya tekad. Maka kita pun begitu. Dan kita bisa beristi'anah, minta tolong kepada Allah SWT sebagaimana poin-poin sudah kami sampaikan tadi. Di hari Jumat ada waktu mustajab. Salah satunya adalah pada saat khatib sedang khutbah sampai diiqamahkan sholat. Maka kita maksimalkan waktu ini. Demikian pula selepas asar sebentar sampai terbenam matahari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di hari Jumat ada 12 waktu. Itu pasti seorang muslim berdoa diterima oleh Allah, dan itu terjadi antara khatib di mimbar sampai diiqamahkan sholat. Begitu juga hadis yang lain, sesungguhnya di hari Jumat ada waktu mustajab dan waktunya sangat sedikit. Nabi SAW berikan isyarat dengan tangan beliau kalau waktu sedikit, dan kejarlah selepas asar. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah doa ini. Alhamdulillah, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu sampai engkau menerima puji-pujian kami dan engkau jadikan sebagai tambahan amal soleh kami di timbangan amal hari kiamat. Dan kami puji-puji engkau ya Allah sebagaimana engkau telah ajarkan kepada para malaikatmu, para nabi-nabimu dan orang-orang pilihanmu, sehingga engkau pun bisa menerima puji-pujian kami. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai Raja, sebagai Tuhan alam semesta ini, dan menyebabkan semua dosa kami engkau maafkan dan engkau penuhi hajat-hajat kami. Dan kami ucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena ingin menjalankan apa yang telah wajibkan kepada kami, apa yang telah engkau wajibkan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami khusyuk ataupun kami kurang khusyuk, kami ikhlas ataupun kami kurang ikhlas, dan juga yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana engkau lahirkan kami di negeri kami Indonesia ini, maka jagalah keamanannya, ketentramannya dan kemerdekaannya. Berikanlah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan memberikan hak masyarakat, dan jadikanlah seluruh masyarakat kami bergotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini. Dan jagalah kami ya Allah, keluarga kami, negara kami dan agama kami. Dan siapa memberikan keburukan bagi semua itu, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan ya Allah, saudara-saudara kami dimanapun berada sedang tertindas, terutama di Palestina, berikanlah mereka kemerdekaan sebagaimana engkau berikan kepada kami. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semuanya, dan ikutsertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdaus kelak tanpa hisab, mana engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar. Rabbana sallallahu nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, keadilan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar, pembangkangan dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah kepada Allah, Allah selalu ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.